Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan luar biasa ya. Kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 19 Agustus. Namun sebelum itu, pengen ingatkan untuk senantiasa menjaga kesehatan dan juga selalu serius dalam menyelesaikan kebiasaan baiknya ya, jadi sampai selesai gitu. Kemudian sebelum belajar silakan kalian persiapkan alat tulisnya terlebih dahulu, kemudian duduk yang nyaman sehingga kita bisa belajar dengan baik. Kita lanjutkan materi kita hari ini, yaitu adalah IPA dan juga PPKN, yang dimana sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang melestarikan hewan dan juga pengamalan tentang Pancasila. Nah, pada pembelajaran hari ini kita juga akan melanjutkan pembelajaran tersebut ya. Nah, yang pertama yaitu adalah dengan judul pelestarian hewan. Buat apa sih sebetulnya pelestarian hewan itu? Yang pertama itu adalah supaya tidak punah ya. Nah, ini nih. Kemudian yang kedua adalah dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Seandainya kalau misalnya kita ayam itu terlalu dieksploitasi dan kemudian punah, mungkin kita sudah tidak bisa makan ayam lagi ya. Mungkin pedagang-pedagang yang di pinggir jalan chicken ayam goreng dan sebagainya juga tidak akan berjualan gitu. Nah, kita harus tetap melestarikannya. Tenang Pak Indra, ada ayam mah banyak. Iya, tapi kalau misalnya tidak dilestarikan tetap aja kan akan punah seperti itu. Nah, seperti gambar di contoh di sini adalah ada uh, harimau ya. Nah, itu juga mungkin salah satu hewan yang perlu dilestarikan. Gitu. Yang kedua adalah menjaga keseimbangan ekosistem tanpa produsen dan konsumen. Nah, maksudnya adalah ketika misalnya eh, singa ini kan misalnya makan ayam misalnya ya. Misalnya makan ayam. Nah, kalau misalnya dia ayamnya sudah punah, terus dia mau makan apa gitu ya seandainya. Jadi, yang dimaksud dengan menjaga ekosistem adalah supaya ada produsen dan konsumen. Nah, kita juga kan termasuk konsumen. Konsumennya untuk ikan, kemudian ayam, kemudian apa lagi? Daging, misalnya sapi gitu ya. Nah, kalau misalnya hewan-hewan itu sudah punah, ya mau makan apa gitu ya. Nah, seperti itu contohnya untuk menyeimbangkan ekosistem. Begitu juga di dalam hewan kan. Gitu. Nah, selanjutnya yang keempat adalah dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, ini juga. Jadi, kita harus menjaga kelestarian hewan itu supaya nanti kelak kita sudah dewasa, kita sudah punya anak dan punya cucu bahkan, nah itu masih tetap bisa mempelajari tentang gajah, misalnya tentang jerapah dan sebagainya. Tidak hanya lihat gambarnya saja gitu. Nah, misalnya kita sekarang, kalau misalnya ingin belajar tentang dinosaurus, karena salah satu yang udah punah ya. Nah, kalau misalnya kita ingin belajar tentang dinosaurus, nah sekarang kita hanya punya bisa melihat gambarnya saja kan. Nah, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Nah, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan. Yang pertama adalah memahami pentingnya pelestarian hewan seperti cara merawat kebersihan dan kesehatan hewan. Nah, ini juga penting ya. Jadi kalau salah satu upaya kita dalam melestarikan hewan yaitu dengan kita tuh harus tahu gitu, harus tahu cara merawatnya, kemudian menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan hewan tersebut. Kemudian yang kedua adalah membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Nah, ini nih. Jadi seandainya ada hutan lindung yang dimana di dalamnya itu adalah terdapat hewan langka gitu ya, maka diupayakan untuk jangan dibunuh gitu ya. Jadi ada hewan yang memang dilepaskan ke alam liar supaya memang untuk menjaga ekosistem yang tadi gitu ya, ekosistem menjaga keseimbangan ekosistem, maka eh, hutan itu dilindungi gitu ya. Hutan itu dilindungi karena memang ada beberapa hewan yang langka. Nah, itu salah satu membuat tempat penangkaran untuk hewan langka gitu. Jadi dibiarkan di alam bebas supaya memang sesuai dengan naluri hewan tersebut. Kemudian tidak melakukan pemburuan liar dan jual beli hewan langka. Nah, ini nih ya. Seandainya
ada yang ingin jual hewan langka, misalnya burung merak gitu ya. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, itu harus dilaporkan ke pihak yang berwajib karena itu melanggar hukum. Oke, kita lanjutkan. Nah, penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ya. Kita harus menerapkan sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemarin kita sudah belajar dari mulai sila pertama sampai sila kelima. Ya, semoga kalian tetap harus hafal dari masing-masing silanya sehingga dapat memahami bagaimana pengamalan dari masing-masing sila tersebut. Nah, sikap tersebut tidak hanya dapat kita terapkan pada hubungan antar sesama manusia, tetapi juga perlu kita terapkan dalam menyayangi hewan. Tuh. Salah satu penerapan sila Pancasila adalah melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia. Jadi, selain juga kita menjaga kelestarian alam atau menjaga kelestarian hewan, dengan kita menjaga atau melestarikan hewan langka itu juga salah satu bentuk pengamalan sila-sila dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Makanya kita harus pintar merawat. Ya contoh sederhananya jangan yang hewan langka, mungkinnya kita mah misalnya hewan yang ada misalnya. Apakah itu ayam, apakah itu kucing, apakah itu misalnya burung merpati gitu. Nah, itu boleh kalian coba untuk belajar menyayangi hewan dan memelihara hewan, melestarikan ya. Nah, selanjutnya adalah orang utan merupakan hewan yang dilindungi karena keberadaannya langka. Gitu ya. Menjaga dan melindungi hewan langka merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Nah, kalau misalnya di Bandung mah mungkin dilestarikan di kebun binatang gitu ya, ada beberapa ekor orang utan. Nah, meskipun sebetulnya lebih baik dilepaskan ke hutan bebas, cuman untuk menjaga gitu ya, untuk menjaga kelestariannya mungkin ditangkar di kebun binatang dengan tempat dan makanan yang layak gitu ya. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar tentang melestarikan hewan ya. Nah, sekarang selain hewan juga kita akan mencoba untuk belajar tentang pelestarian tumbuhan. Tadi hewan, sekarang tumbuhan. Tumbuhan harus kita lestarikan agar tidak punah. Tuh, berikut adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan tumbuhan. Jadi, bukan hanya hewan yang akan punah kalau misalnya tidak dilestarikan. Tumbuhan juga akan punah kalau misalnya tidak dilestarikan. Nah, berikut adalah upaya-upaya dalam melestarikan tumbuhan. Yang pertama adalah mengembangbiakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan, misalnya mengembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami atau vegetatif buatan. Nah, kalau misalnya vegetatif alami dan vegetatif buatan itu adalah sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Yang kedua adalah tidak menebang pohon sembarangan. Nah, ini juga penting ya. Kita tidak boleh untuk menebang pohon sembarangan. Karena dengan seperti itu kita mengeksploitasi tumbuhan sehingga tumbuhan itu akan mati dan punah gitu ya, tidak berkembang biak lagi. Kalau misalnya sudah banjir, kalau misalnya sudah kebakaran, kalau misalnya sudah gersang, siapa yang akan mengeluh? Kita juga. Yuk kita sama-sama dari hal yang kecil, kita rajin untuk menyiram tanaman, kita rajin untuk menanam tanaman, kita rajin menanam pohon mungkin ya, menanam pohon, kemudian berkebun. Nah, itu adalah salah satu contoh yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah tidak tebang pilih, artinya menebang pohon dan melakukan tebang pilih artinya menebang pohon dan memilih ukuran yang usia tumbuhannya yang sesuai. Jadi meskipun sebetulnya kita juga tidak dapat lepas dari penebangan pohon, misalnya untuk kepentingan membangun rumah, kepentingan untuk membangun kandang, kepentingan untuk membangun pagar gitu. Tapi kita harus tebang pilih. Gitu ya. Artinya kita harus lihat nih, mana sekiranya pohon yang sesuai, pohon yang memang sudah cukup usianya untuk ditebang dan untuk dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari, yaitu untuk membuat rumah gitu ya, misalnya membuat pintu, membuat kursi, membuat atap, misalnya membuat pagar. Nah, kita harus
pintar-pintar, jangan tiba-tiba memotong pohon langka gitu ya, tebang aja. Ini tidak boleh. Atau misalnya yang masih muda itu juga tidak boleh ya. Kita lanjutkan. Nah, mengembangbiakan tumbuhan langka dengan kultur jaringan, seperti tanaman anggrek sebagai upaya pelestarian tumbuhan agar terhindar dari kepunahan. Nah, ini ya salah satu bentuk cara mengembangbiakan dengan kultur jaringan. Nah, mungkin ini harus kita pelajari lebih dalam lagi. Selanjutnya adalah penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga perlu mengamalkan sila-sila Pancasila terkait dengan hewan, misalnya memelihara hewan. Nah, seperti yang ada di contoh, di sini ada mungkin namanya Diana mungkin ya. Nah, Diana ini sedang memelihara kucing, dan dia menyayangi kucing. Nah, kalian juga boleh ya, kalau misalnya punya hewan kesayangan atau hewan peliharaan, silahkan kalian rawat dengan baik, kalian kembang biakan gitu ya. Nah, kemudian dimanfaatkan boleh, misalnya ayam tadi ya. Nah, ayam kita pelihara, kita kembang biakan gitu ya. Setelah beranak dan banyak sekali, mungkin kita juga bisa manfaatkan dengan ya menyembelih, memotong ya, memotong. Itu kita makan gitu ya. Nah, kalau misalnya hewan peliharaan yang seperti kucing tidak boleh ya. Kita lanjutkan. Perhatikan penerapan sila-sila terhadap hewan peliharaan. Yang pertama adalah menyayangi hewan peliharaan sebagai bukti rasa syukur kita terhadap anugerah Tuhan. Itu adalah sila pertama Pancasila. Jadi selain juga kita memelihara, kita itu sambil memelihara itu bersyukur gitu ya. Bersyukur bahwa Allah itu sudah menciptakan hewan yang sangat lucu misalnya ya. Hewan yang sangat indah gitu. Sehingga dengan memelihara hewan, kita ingat kepada Allah bagaimana maha besarnya Allah dalam menciptakan alam semesta ini. Nah, itu merupakan salah satu contoh pengamalan sila pertama kita terhadap hewan peliharaan. Ya, jadi pada intinya untuk sila pertama ini, ketika kita memelihara hewan itu kita ingatnya kepada Allah, dan setelah itu muncul rasa syukur dari diri kita, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah memelihara hewan peliharaan yang sakit. Itu merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Jadi kalau misalnya kita nemu di jalan gitu ya, misalnya ada kucing yang lagi sakit. Alhamdulillah kalau misalnya sampai dibawa gitu ya, dibawa kemudian dirawat gitu. Tapi minimal kita untuk kasih makan gitu ya. Nah, itu salah satu pengamalan sila kedua Pancasila untuk terhadap hewan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah bangga terhadap beragam hewan yang ada di Indonesia. Nah, selain juga kita tadi sudah mencari rasa syukur, kemudian rela untuk merawat hewan yang sedang sakit, kemudian yang ketiga adalah kita itu bangga terhadap beragam hewan yang ada di Indonesia gitu ya. Contohnya apa? Komodo gitu ya. Kemudian apa lagi? Cendrawasih gitu ya. Kemudian ada lagi yang bisa ngasih contoh? Mungkin harimau Sumatera gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bangga tuh, wah kita mah bangga tuh Indonesia mah hewannya juga keren-keren gitu ya. Cantik-cantik, lucu-lucu gitu. Nah, itu dan merupakan salah satu pengamalan dari sila ketiga Pancasila terhadap hewan. Nah, selanjutnya adalah berdiskusi untuk membagi tugas merawat hewan peliharaan. Nah, ini sila keempat Pancasila ya. Seandainya kalau misalnya dalam keluarga kita punya kakak, punya adik gitu ya. Nah, kita diskusi nih kira-kira jadwalnya gimana gitu ya. Kita harus bermusyawarah pada intinya. Bermusyawarah bersama saudara. Ini siapa nih hari ini yang bagian membersihkan kandang? Nah, siapa hari ini nih yang bagian memberikan pakan untuk ternak gitu. Nah, itu dengan musyawarah seperti itu dan mendapatkan hasil mufakat, itu merupakan salah satu contoh pengamalan sila keempat Pancasila terhadap hewan peliharaan ya. Yang terakhir adalah membagi tugas merawat hewan dengan adil. Nah, selain juga tadi kita harus berdiskusi, bermusyawarah, harus adil gitu ya. Jangan
kakaknya terus yang repot gitu ya memelihara hewan, terus kita terus yang santai gitu ya. Nah, itu harus adil gitu ya, harus sama beban tugasnya gitu ya. Misalnya ada yang mungkin melihara cupang gitu ya di sini. Siapa yang hari ini mengganti air? Nah, yang satunya mengganti air, yang satunya membersihkan akuariumnya misalnya gitu ya. Itu harus adil. Oke. Nah, itu adalah sila-sila dalam Pancasila kita dalam pengamalannya terhadap hewan peliharaan. Nah, sekarang ayo sebutkan penerapan sila Pancasila yang dilakukan oleh anak berikut. Nah, mungkin ini nanti ya di dalam soalnya kita akan bahas. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf kalau misalnya Pak Indra ada salah-salah kata, kalau misalnya ada yang ditanyakan dengan tugas, nanti silakan boleh ditanyakan. Dan mohon maaf kalau misalnya Pak Indra sedikit slow respon, seperti yang hari Senin Pak Indra sampaikan bahwa pada mulai hari Rabu Pak Indra mengikuti kegiatan pelatihan dasar sebagaimana bentuk tanggung jawab Pak Indra terhadap negara gitu ya. Itu wajib dan seharusnya Pak Indra dibolehkan untuk tidak mengajar. Namun Pak Indra tetap berupaya untuk tetap bisa memberikan pembelajaran kepada kalian semua. Jadi mohon pengertiannya, kalian belajar dengan serius dan juga mohon pengertiannya kalau misalnya Pak Indra sedikit slow respon gitu dalam menilai, kemudian dalam menanggapi gitu ya. Dan Pak Indra ucapan terima kasih banyak kepada orang tua yang sudah senantiasa mendukung anak-anaknya untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Mungkin untuk hari ini Pak Indra cukupkan sekian. Pak Indra tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.